coba. Jublasnya. Oh iya, bisa Pak, ini Pak lagi di bantu. Bro. Oh, oke. Ini yang masuk pasar. Oke. Sekarang melampaui 12.000 ya, Pak. Ini harus agak banyak operasi pasar ya, Pak. Ada pasar. Iya. Jadi Mas Riz mau dianu. saya itu. Kurang? Oh, bisa sebelah sini ada acak lagi. Oke. Bisa. Oke, jadi kawan-kawan sekalian, insya Allah mulai hari ini akan terdistribusi bantuan pangan untuk masyarakat di BNT. Ada 3,4 juta KPM di Jawa Timur. Kalau mereka sudah mendapatkan distribusi bantuan pangan dan A KPM 10 kilo, total 3,4 juta, insya Allah akan menjadi bagian untuk penetrasi pasar yang cukup signifikan. Dan semua stok di sini. Tadi saya tanya Pak Kadifre bahwa untuk transportasi pengiriman sudah selesai dan artinya sudah siap untuk dikirim. Kemudian kedua, pada dasarnya produksi gabah dan beras di Jawa Timur dibanding dengan tahun lalu sesungguhnya kita 10% lebih tinggi produksinya dari tahun lalu. Nah, persoalannya adalah stok yang cukup ini ternyata GKP-nya, gabah kering panen itu harganya memang naik dari HET-nya. Nah, kalau GKP naik pasti end produknya, berarti berasnya juga akan mengalami kenaikan. Itulah yang menjadikan kenapa harga beras hampir sebagian besar provinsi di Indonesia di atas HET. Nah, sekarang kita bisa melihat stok beras yang dari Bulog itu dijual di bawah HET 9.950, 9.950, HET-nya 10.900. Nah, ini yang harus diperbanyak lagi operasi pasar, termasuk operasi ke pedagang-pedagang di pasar. Kemudian selain distribusi ke pedagang di pasar, juga Pemprov akan melakukan pasar murah di banyak titik. Jadi saya rasa Bupati Wali Kota juga bisa melakukan hal yang sama. Saya mendorong Bupati Wali Kota bisa melakukan hal yang sama. Kemudian para Dudika, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja juga bersama-sama ikut melakukan operasi pasar, sehingga ada penetrasi pasar secara lebih komprehensif oleh seluruh elemen, bukan hanya Bulog, bukan hanya Pemprov, tapi Pemkab, Pemkot, dan tentu private sector, semua bersama-sama bisa melakukan operasi pasar atau pasar murah. Ini untuk bisa membantu meringankan beban masyarakat, karena memang kebutuhan rumah tangga yang paling signifikan untuk keluarga
eh, kelas menengah ke bawah itu adalah kebutuhan untuk memenuhi pangan, dalam hal ini beras. Jadi saya rasa itu kawan-kawan sekalian, saya mengajak seluruh elemen strategis di Jawa Timur, private sector, kemudian Bupati Wali Kota dan kami juga Pemprov bersama-sama melakukan pasar murah di banyak tempat supaya beban masyarakat bisa terbantu oleh program-program pasar murah ini. Jadi saya ingin menyampaikan pada dasarnya stok berasnya cukup, tetapi bahwa GKP gabah kering panen memang harganya mengalami kenaikan sehingga end produknya itu beras itu juga akhirnya melampaui dari HET. Itu tadi saya bilang kawan-kawan, jadi tidak hanya Pemprov tapi juga Pemkab, Pemkot, juga private sector ini harus bersama-sama kita bergerak meringankan beban masyarakat karena ada kecenderungan, saya ingin sampaikan stoknya cukup tetapi bahwa karena harga GKP-nya itu memang mengalami kenaikan maka end produknya berasnya juga mengalami kenaikan. Begitu juga suplai ke Indonesia bagian timur. Saya berkali-kali kan selalu menyampaikan bahwa untuk stok beras di Jawa Timur kita tidak sekedar menghitung kebutuhan Jawa Timur, tapi kita juga harus menghitung kebutuhan kawan-kawan saudara-saudara kita di provinsi di Indonesia bagian timur. Dulu kita seringkali mengecualikan Sulsel karena sudah swasembada pangan. Ternyata Sulsel pun per hari ini juga harus disuplai dari Jawa Timur. Jadi artinya kita harus berpikir Indonesia, terutama bagian timur. Itu kawan-kawan.